kepedulian terhadap anak itu sangat perlu ya, karena seorang anak itu harusnya kita itu harus waspadai bagaimana kita cara menuntun kepada anak tersebut, bagaimana hal yang baik dan yang buruk. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Aina. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, diberi kemudahan dan kelancaran untuk menjalani aktivitasnya. Di sini saya akan sedikit berbincang-bincang santai ya bersama siapa ya? Nah, di sini saya undang rekan saya untuk menemani bincang-bincang santai di siang kali ini. Silahkan masuk, Bapak. Perkenalkan, nama saya Yadin Riyadin. Saya teman seperjuangannya Nuraina. Oke guys, kami dari kelompok 6. Kelompok Sultan apa? Hasanuddin. Mantap. Oke guys, jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kepedulian terhadap anak melalui interaksi Kegiatan sosial. Nah, jadi bagaimana sih tanggapan Yadin mengenai kepedulian terhadap seorang anak itu? Aduh, siap. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin terkait kepedulian terhadap anak itu sangat perlu ya, karena seorang anak itu harusnya kita itu harus waspadai bagaimana kita cara menuntun kepada anak tersebut, bagaimana hal yang baik dan yang buruk. Iya, betul. Ceritakan tentang dongeng fiksi yang berhubungan dengan kegiatan sosial anak-anak tersebut ya. Contohnya seperti bermain kelompok atau apapun itu, berbagi makanan begitu mungkin. Jadi sebagai orang tua atau yang ada di lingkungan anak-anak itu harus mengajarkan terhadap kebaikan terhadap anak tersebut, Ya, supaya mereka hidupnya terarah gitu, bukan iya, Kak Yadin? betul sekali. Ya, dikarenakan kan sekarang zamannya teknologi. Iya, sudah modern Iya, sekarang maka ya aduh, mantap banget. mantap banget gitu. Jadi kita sebagai pendidik juga agak susah gitu. Kita Iya. harus berkolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Begitu mungkin. Iya, bisa. Oh iya, iya bisa ya. Jadi bagaimana sih cara menerapkan rasa atau sikap peduli terhadap anak melalui kegiatan sosial itu? Oh, sangat banyak ya melalui kegiatan sosial. Contohnya kita memberikan apa ya itu namanya, arahan ya, dan kita juga harus memberikan contoh, karena kita kan seorang guru harus mencontohkan dan menghidupkan si budaya tersebut ya. Budaya apa? Ya, contoh ketika kita melalui kegiatan sosial terhadap anak, yang pertama saling berbagi. Ketika anak kita suruh bawa makanan dan ada satu lagi tidak bawa makanan, kita berikan arahan, contohkan kita itu harus berbagi gitu. Dan kita itu jangan sekedar bicara, hidupkan juga sama kita. Kita beri contoh, karena kan guru itu apa namanya? Dan ditiru ya. Iya betul. Jadi begitulah mungkin cara singkatnya. Oh iya, lumayan banyak ya, Iya, tidak jadi sedikit yang diberi contoh oleh Yadin. iya Nah, jadi di begitu. situ tuh ada kebersamaannya ya, Ya. dari berbagi makan tersebut, Iya. bawa Nah, bekal seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih apabila ada seorang anak yang apa namanya egois kayak gitu dan Iya. kurang peduli terhadap sesamanya meskipun sudah diberi arahan, sudah diberitahu oleh lingkungan di sekitarnya, oleh orang-orang terdekatnya. Oh, sudah ya? Ya, Oh, sudah. Tinggal dijawab oleh Kang Yarin. ya mungkin ya. Tapi saya bertanya kembali ya kepada Nuraina gitu. Menurut Nuraina nih, bagaimana sih secara apa ya? Secara singkatnya lah dari Nuraina. Nah, kita juga harus apa? Harus berdialektika ya dalam sebuah podcast juga. Menurut Nuraina bagaimana?
Nah, jadi kalau menurut saya mah ya harus diberi apa sih arahan khusus ya Ya, untuk anak tersebut, karena apa ya namanya, supaya anak tersebut tuh kan kalau sering diberi arahan ya. ada istilah gitu, Hmm. cikaracak ringan batur Oh lawan iya. jadi legok. Nah, pasti hati anak tersebut bisa luluh gitu. Oh iya. Saya juga setuju ya dengan apa yang telah Nuraina Ucap. ucapkan ya. Tapi ya kalau Yadi nih, dari Yadi nih, eh, kenapa ini mah seorang seorang anak itu harus diberikan atau dicontohkan peduli. Emang apa sih ya manfaat untuk anak tersebut ketika mereka saling peduli? Ya, Bagaimana ya? manfaatnya sih banyak ya Ya. untuk anak tersebut. Jadi mereka tuh ada rasa kepedulian dari Ya. diri sendiri, dari hati mereka masing-masing. Jadi kalau berinteraksi dengan orang tuh apa ya namanya? Apa? Apa ya, saling menghormati gitu Iya. terhadap sesamanya. Apalagi kan ada tuh yang suka diejek-ejek gitu, Ya. kalau ih si itu gak bawa makan apa atau apa sih, di sekolah kan banyak Ya. gitu. Ya, oke, bagus ya. Dan saya juga sedikit dari penelitian ya menyebutkan Wow, bahwa penelitian apa tuh? ini mau disampaikan sekarang. Dan sebuah penelitian ya bahwa kebanyakan anak di Indonesia itu kurang gitu ya dalam sifat peduli terhadap kegiatan sosial. Dikarenakan kenapa ini eh, kurangnya arahan atau asuhan dari orang tua gitu, karena zaman sekarang zaman teknologi, orang tua itu membiarkan si anak tersebut Main gadget bermain ya, gadget ya, atau apapun itulah berbau hal-hal teknologi. yang Jadi negatif gitu banyak ya kan. jadi eh, terkaitan terhadap kegiatan sosial si anak tersebut kurang. Iya, jadi Iya. kebanyakan kan kalau gadget mah itu suka diamnya tuh di Iya. rumah, di kamar sendirian Iya. gitu. Tak jarang pula sih apa banyak pula di sini ya yang seperti itu anak kecil yang Iya. kayak gitu. Ya benar. Dan ini mah ya, kita saling memberikan tanggapan Iya. kita kan sebagai calon pendidik ya, Iya. menurut saya dan Raina, bagaimana sih cara menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Ya silakan oleh Yadin dulu deh. Mungkin dari saya yang pertama, saya itu eh, apa ya, ingin adanya sebuah kolaborasi dan kontribusi dari pihak kita ya, pihak pendidik, orang tua dan masyarakat, karena tidak dipungkiri lagi peran orang tua dan masyarakat itu sangat penting dan sangat fatal juga gitu. Kalau ketika orang tuanya membiarkan, dan suatu waktu anak tersebut juga akan keluar dan dilihat oleh masyarakat, tapi masyarakat juga tidak peduli, maka akan timbul sifat jelek yang ada di anak tersebut. Tapi Mungkin kan tak begitu. jarang orang tua yang sibuk seperti itu Oh di kerja iya. kantoran kan, jadi Ya. anaknya tuh tidak apa, Tidak tidak terjaga, ya, terawat tidak gitu. terurus gitu, Terurus ya. tidak terarah dengan jelas. Soalnya kan orang tuanya pada sibuk gitu. Iya. Mungkin ya kalau di itu ada arahan khusus ya, mungkin dari pihak orang tua, langsung gercep lah bahasanya, gercep, memberikan informasi Bentar, kepada bentar. guru. Kan orang tuanya sibuk, Pak ya? Iya kan, setidaknya orang tua itu peka, mereka tahu mereka sibuk, mereka itu seharusnya itu langsung gitu konfirmasi kepada guru, ibu atau bapak, mohon maaf sebelumnya saya itu gak bisa jadi saya sebagai orang tua katanya meminta bantuannya, menitik beratkan kepada anak saya untuk memberikan arahan khusus begitu. Tapi kan kalau gitu kan masuknya ke bimbingan konseling Di ya. sekolah ya itu mah. Mm-mm. Jadi orang tua tuh kurang apa ya, kurang memperhatikan anak tersebut. Iya. Tapi kan kebanyakan waktu di rumah itu lebih banyak daripada Iya. di sekolah. Ya, itu juga butuh dari bantuannya lingkungan masyarakat gitu. Iya sih. Ya. Tapi kan kadang kalau di masyarakat itu suka
malah diejek-ejek gitu Iya. kebanyakan mah. Iya. Jadi ya ini PR sih bagi kita ya. Dan yang kedua, mungkin yang kedua dari kitanya, kita itu harus tahu gitu bagaimana skema yang terbaik gitu untuk memberikan didikan terhadap anak, terhadap kepedulian melalui kegiatan Bukan sosial sosial, ya. iya. Seperti kita mengajak nonton video ya, Iya. dan Yang ada pembelajarannya iya, gitu yang ya. ada pembelajaran yang seperti contohnya film apa ya? Upin Ipin Upin bisa nggak? Ipin bisa dalam hal bermain gitu. Oh iya. Ber- eh, ada tuh dalam film Upin Ipin itu yang jualan rambutan, yang dari Todalang, yang dari Todalang kan Ah itu iya iya. bersama-sama gitu, yang awalnya Ajul ya, gak ada Ajul gitu, sama-sama cari Ajul, tapi kan akhirnya gak temu juga, tapi ada kan Todalang Iya. dan bersama-sama peduli lah ketika Jarjit disengat semut, Semut. ada yang membantu, peduli gitu, peduli ya. Bisa masuk. Ya masuk gitu. Oh iya, jadi dapat saya simpulkan dari tanggapan Yadin Hmm. banyak hal yang bisa diambil dan juga dijadikan pelajaran ya. Ya. Ada banyak juga di situ contoh-contoh untuk kepedulian terhadap Hmm. sesama Ya. dan melalui kegiatan sosial tersebut. Ya. Jadi teman-teman semua halayak umum semoga bisa diterapkan ya, Ya. di kehidupannya masing-masing. Ya. Nah, mungkin segitu dulu ya dari saya. Terima kasih banyak untuk Yadin sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, dan bagi halayak umum pula. Semoga kita juga diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam mencari ilmunya. Dimudahkan pula rezekinya ya Yadin, betul tidak? Betul banget, betul Ya. banget. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.